Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan kajian yang disertai dengan kisah nyata, tentunya seperti biasa berkaitan dengan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Karena semua itu tidak mungkin bisa dipisahkan satu sama lainnya. Adalah satu kesatuan. Syariat itu adalah peraturan. Allah menganjurkan untuk mengikuti peraturan agama seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Tarekat, tata cara pengamalan ilmu syariat. Kita dianjurkan untuk mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, kita tidak akan tersesat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hakikat, yaitu ditujukan hanya kepada Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah, baik itu secara terang-terangan maupun secara tersembunyi atau secara khafi. Yang kesemuanya itu jika sudah dilakukan dengan niat yang benar dan tata cara yang benar, maka itulah yang disebut orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, mengenal syariatnya, mengenal asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat pada video yang saya bagikan sekarang ini, simak sampai selesai karena saya sertakan kisah nyata tentang memberi sedekah secara rahasia memiliki keutamaan. Nantinya berujung kepada asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Tema yang saya berikan pada video ini berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain di dalam Al-Quran, disebutkan juga di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 660 dan hadis riwayat Muslim nomor 1031. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat. Di antara 7 orang tersebut ada salah satu orang yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 271, yaitu seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu adalah bahasa kiasan bagi orang yang bersedekah secara tersembunyi. Berkaitan dengan itu, saya ceritakan sebuah kisah nyata akhir zaman yang dilakukan seorang pemuda, sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Bagi para pejalan spiritual pasti mengetahui siapa itu yang namanya Kiai Hasan Sepuh Genggong. Kalau Anda tidak tahu, bisa searching di Google. Hal itu akan ada di Wikipedia dan di YouTube, banyak sekali yang menceritakan tentang karomah-karomah Kiai Hasan Sepuh Genggong. Begitu juga dengan Guru Skumpul, seorang wali Allah yang ternama.
dari Kalimantan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Fulan di saat masih mudanya sebelum menikah seringkali melakukan sedekah secara rahasia. Yang pertama, ketika Fulan berjalan di area masjid, kemudian Fulan itu melihat dua orang pekerja kuli bangunan. Fulan melihat kasihan kepada dua orang itu. Kemudian spontan Fulan itu menuju ke sebuah warung di antara tempat dia berjalan. Lalu dikatakan kepada pemilik warung itu, agar apa? Membelikan sesuatu yang Fulan pesan itu dan diberikan kepada kuli bangunan setelah Fulan itu pergi, dan katakan saja dari hamba Allah. Maka Fulan langsung pergi setelah membayar pesanan di warung itu. Kemudian di hari yang lain bertemu lagi dengan kuli-kuli bangunan tersebut. Namun kali ini berbeda apa yang dipesankan si Fulan. Ketika Fulan mendekati dengan kos-kosannya di sebuah gang tempat kos Fulan itu berada, ada tukang bakso keliling. Kemudian Fulan pesan beberapa mangkok bakso dan pesan kepada penjual bakso itu, berikan kepada orang yang nanti berjalan menuju ke sini, ada kuli bangunan, dan katakan, ya, pokoknya ada orang yang membelikan. Lalu Fulan pergi setelah membayar bakso tersebut. Fulan ngintip di tempat kosnya, di tembok tempat kosnya Fulan ngintip. Ketika orang-orang pekerja kuli bangunan itu sampai di tukang bakso, mereka berjalan. Kemudian tukang bakso itu memanggil mereka. Dan benar, kuli-kuli bangunan itu diberi bakso-bakso sesuai pesanan si Fulan. Kuli bangunan itu kepalanya menoleh ke sana kemari karena bingung siapa yang membelikan mereka. Fulan tersenyum melihat itu. Fulan senang melakukan itu. Dan Fulan juga pernah membelikan orang gila. Ketika orang gila itu berjalan, segera Fulan itu lari mengejar dia. Kemudian diberikan kepada orang gila makanan yang sudah dibeli. Ya. Dan masih banyak yang lain sebenarnya. Cuman kalau semua diceritakan, maka saya tidak bisa menjelaskan tentang hikmahnya. Tentang ilmu ma'rifatnya. Lalu kenapa Allah itu lebih menyukai sedekah secara tersembunyi? Karena Allah lebih menyukai hamba Allah yang beramal soleh, yang menyertakan sifat Allah di dalam pelaksanaannya, seperti halnya salah satu sifat Allah yang maha gaib. Ketika Allah memberikan rezekinya kepada makhluk-makhluknya itu tidak menampakkan dirinya. Sehingga orang yang sudah ma'rifat kepada Allah mengetahui tujuan kenapa Allah itu lebih menyukai sedekah secara tersembunyi. Karena apa? Karena pada hakikatnya yang pantas dipuji itu hanyalah Allah, bukan manusia. Itulah makna dari kata Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Dan orang yang sudah ma'rifatullah ketika beramal soleh selalu mengingat makna dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Ketika orang makrifat itu selesai beramal soleh, dia menyadari bahwa kemampuan taatnya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam surat At-Takwir ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Ketika manusia itu bersedekah, rizkinya dari Allah. Badan yang sehat, alat dia untuk bersedekah, itu juga dari Allah. Bumi tempat berpijak sehingga dia bersedekah, itu juga rahmat Allah. Ilmu untuk dia bersedekah, itu juga rahmat dari Allah. Orang lain tempat yang dia tuju untuk bersedekah, itu juga ciptaan dari Allah. Merupakan rahmat dari Allah. Oleh karena itulah Allah lebih menyukai sedekah secara rahasia. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.